Jadi udah beberapa kali, ini berulang kali Musni Umar menyebarkan informasi hoax. Saya menjadi heran, kok bisa ya kualitas rektor di Indonesia ada yang seperti Musni Umar? Faktanya, jadi nggak ada kaitannya dengan sholat, dengan PKI, nggak ada. Jadi Anda jangan kemudian ngarang-ngarang cerita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Musni Umar, seorang rektor di Universitas Ibnu Khaldun, sedang ramai diperbincangkan di Twitter, trending. Dia mengunggah satu buah video yang dimana video itu menunjukkan seorang pemuda yang lagi dihajar sembari ditontoni oleh banyak orang. Dan dia menuliskan di keterangan video itu di akun Twitternya, gini tulisannya: ini perilaku PKI. Orang baru selesai sholat dihajar. Para pemuda hanya diam, tidak bantu. Pemuda tempe, kata Musni Umar. Saya tidak akan tampilkan di sini ya video penghajarannya karena terlalu sadis, nanti akan dihapus oleh pihak YouTube. Tetapi apakah benar apa yang disampaikan narasinya nih oleh Musni Umar? Apakah benar atau hoax? Ini seorang rektor loh, seorang rektor yang mestinya ketika dia menuliskan sesuatu di Twitter, di Facebook, mengucapkan kalimat di YouTube, itu mesti berdasarkan basis data yang sifatnya ilmiah. Rektor, bos, rektor. Ternyata video itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sholat, tidak ada kaitannya dengan PKI, tidak ada kaitannya bahkan dengan Indonesia. Karena kejadiannya pun bukan di Indonesia, tetapi di Thailand. Saya menjadi mikir di sini. Level rektornya seperti ini, bagaimana mahasiswanya? Yang ketika ngomong itu sembarangan. Ketika mendapatkan sebuah informasi video, langsung kemudian dia posting dengan kalimat-kalimat yang tidak berdasarkan fakta. Ini jelas hoax namanya. Dan menurut saya ini jelas provokasi. Kita tahu sekarang bulan apa? Bulan September. Udah tanggal 21. Sebentar lagi tanggal 30. Bagaimana kemudian Musni Umar ingin membangkitkan lagi isu tentang PKI? Ingin membuat ketakutan di masyarakat dengan hantu. Ini hoax ini. Pantaskah dia memimpin sebuah universitas? Ini bukan kali pertama loh Musni Umar menyebarkan informasi hoax yang daya rusaknya parah. Ini daya rusaknya parah nih. Informasi ini daya rusaknya parah. Kalau misal ada yang melaporkan, ini pelanggaran undang-undang ITE menurut saya. Pertama, informasinya hoax. Yang kedua, menghadirkan ketakutan, keresahan di masyarakat. Memunculkan lagi tentang isu PKI. Tahu kan G30S PKI? Bagaimana kemudian sejarah berbicara. Dan memang setiap tahun itu selalu ada sekelompok orang yang menggoreng-goreng isu ini. Makanya saya sangat tidak sepakat ketika ada orang yang memunculkan isu-isu PKI. Kenapa? Mana buktinya? Mana faktanya? Gak ada. Mereka cuma ngomong doang. Gak berbasiskan fakta data yang jelas kok. Termasuk ini Musni Umar. Sudah santai-santai kita masyarakat. Sudah kalem-kalem, sudah damai-damai. Kemudian dia menarasikan ada orang yang digebuki oleh PKI.
setelah orang itu melaksanakan sholat. Nih, kejadian yang sesungguhnya kita baca informasi jelasnya. Ini kejadian di Thailand ya. Kita baca nih, judul beritanya, Musni Umar bagikan video orang baru selesai sholat dihajar. Mapindo hoax. Tidak terkait PKI. Ini faktanya. Kita baca ya. Musni Umar kini kembali jadi bahan perbincangan publik dan trending di Twitter. Pasalnya, Musni Umar membagikan sebuah video yang disebutnya sebagai perilaku PKI. Musni Umar menuliskan keterangan bahwa dalam video tersebut adalah orang yang baru selesai sholat kemudian dihajar. Ini perilaku PKI, orang baru selesai sholat dihajar. Para pemuda hanya diam, tidak bantu. Pemuda tempe, kata Musni Umar di akun Twitternya ya. Dalam video yang dibagikan Musni Umar pun dituliskan keterangan bahwa semua orang yang ada di dalam video itu tidak bisa menolong orang yang sedang dihajar karena saking ketakutan. Semua diam saking ketakutannya sehingga tidak berdaya untuk menolong. Tidak ada informasi lebih siapa yang disiksa dan di mana kejadian dan apa sebabnya. Kemudian menanggapi hal itu, masyarakat anti fitnah Indonesia, Mapindo, mengklarifikasi, mengkonfirmasi bahwa video yang dibagikan oleh Musni Umar tidak ada kaitannya dengan PKI. Tidak ada kaitannya dengan PKI dan sholat. Faktanya, peristiwa itu terjadi di Thailand, bukan di Indonesia. Selain itu, latar belakang peristiwa berkaitan dengan tuduhan penggelapan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang bergerak di bidang penagihan pinjaman. Pinjol mungkin ya. Itu faktanya. Jadi nggak ada kaitannya dengan sholat, dengan PKI, nggak ada. Jadi Anda jangan kemudian ngarang-ngarang cerita nih. Bahaya nih. Sebagai informasi, Musni Umar merupakan seorang rektor di Universitas Ibnu Khaldun. Sudah beberapa kali namanya trending di Twitter berkaitan dengan hoax. Nih. Kemudian, seperti yang ramai dibicarakan adalah ketika Musni Umar membagikan video jembatan ambruk yang disebutnya terjadi di Samarinda. Ternyata terjadi di Filipina. Silakan. Oke, jelas ya. Jadi udah beberapa kali, ini berulang kali Musni Umar menyebarkan informasi hoax. Berulang kali loh. Ini statusnya rektor loh. Saya menjadi heran, kok bisa ya kualitas rektor di Indonesia ada yang seperti Musni Umar. Satu kali lagi, daya rusaknya informasi yang dibagikan oleh Musni Umar itu luas bos, daya rusaknya nih. Karena membuat masyarakat seolah-olah ingin ketakutan. Padahal santai-santai aja kita, kalem-kalem aja kita. Ya, seperti kemarin yang terjadi dengan Effendi Simbolon dan TNI. Ada orang yang mencoba menggiring isu itu ke arah kebangkitan PKI. Saya hajar di sini habis-habisan. Kenapa? Cobalah. Kalau membela ya membela, tapi jangan sampai mengalihkan fokus. Jangan sampai malah menghadirkan isu-isu yang lain yang justru dampak negatifnya akan lebih luas. Dampak negatif loh ya, bukan dampak positif. Apa yang dibagikan oleh Musni Umar itu dampak negatifnya luas bos. Dan itu sangat tidak pantas, satu kali lagi, di-upload dengan kata-kata itu oleh seorang yang katanya rektor. Saya kira Musni Umar mesti dicopot jadi rektor. Malu-maluin bos, malu-maluin. Sekelas rektor. Kok bisa seperti itu gitu loh. Aneh saya. Rektor. Yang mestinya satu kali lagi, apa yang kemudian dia sampaikan berbasiskan ilmiah. Jelas. Bukan asal tweet aja. Ini pertanggungjawabannya dunia akhirat loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan mudah-mudahan masyarakat tidak terprovokasi dengan orang-orang seperti Musni Umar. Catat, awas nih, hati-hati di bulan September. Kalau ada orang-orang yang memunculkan isu kebangkitan PKI. Oh, jangan dulu dipercaya ya. Jangan dulu dipercaya. Mudah-mudahan tidak ada sih. Saya berharapnya tidak ada lagi. Ada orang yang membangkitkan isu-isu yang tidak akan membuat produktif masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.